Baik, kembali lagi bersama kami kelompok 6 mata kuliah kalkulus 2. Pada video kali ini kami akan membahas materi tentang kerja dan momen, di mana kedua topik ini dibagi menjadi kerja, dibagi menjadi dua subtopik, yaitu aplikasi pada Pegas dan aplikasi pada pemompaan cairan, akan dijelaskan oleh saya sendiri. Kemudian topik yang kedua, momen, dibagi menjadi 4 subtopik, yaitu definisi momen akan dijelaskan oleh teman saya Sherlyn Cetahu. Momen pada garis dan momen pada bidang akan dijelaskan saya Dionysius Asabalibo. Dan teorema Pappus akan dijelaskan oleh teman saya Roberto Meko. Baik, langsung saja pada topik yang pertama, kerja atau usaha. Teman-teman bisa lihat pada slide. Dalam fisika, apabila suatu benda bergerak sejauh D sepanjang suatu garis, sedangkan ada gaya F yang konstan bekerja pada benda tersebut, maka kita dapat merumuskan kerja atau usaha adalah W sama dengan F kali D. Di mana W itu kerja atau usaha, F itu adalah gaya, dan D itu adalah jarak. Kita misalkan suatu benda digerakkan sepanjang sumbu X dari titik X sama dengan A ke titik X sama dengan B. Selanjutnya, misalnya gaya yang menggerakkan benda berada di X adalah Fx, dengan F adalah sebuah gaya yang kontinu. Berapakah kerja yang dilakukan oleh gaya itu? Baik, untuk menyelesaikan masalah ini, maka kita akan menggunakan 3 langkah seperti materi-materi yang telah dijelaskan sebelumnya, yaitu langkah potong, di mana kita akan partisi selang tertutup A, B menjadi beberapa bagian. Kemudian kita aproksimasikan, artinya pada selang tertutup X, X tambah delta X adalah gaya konstan dengan nilai Fx, sehingga kerja yang dilakukan adalah Fx delta X. Setelah kita aproksimasikan, kita integralkan. Untuk perhatikan gambar di samping, teman-teman bisa lihat gambar tersebut. Kita integralkan berarti jumlahkan semua kerja pada masing-masing delta X dan kemudian ditarik limitnya dengan memuat delta X menuju 0. Sehingga kita dapatkan delta W itu sama dengan Fx dx, atau dapat kita integralkan delta W sama dengan integral A sampai B dari fungsi Fx dx. Baik, untuk lebih memahami konsep kerja, kita langsung saja pada aplikasinya untuk benda Pegas. Dengan menggunakan hukum Hooke yang berlaku dalam fisika, gaya Fx yang diperlukan untuk menarik Pegas sejauh X adalah Fx sama dengan Kx, di mana K itu adalah konstanta, Fx itu gaya, sedangkan X itu sendiri adalah jaraknya. Teman-teman bisa lihat pada di mana semakin tebal nilai X itu tergantung pada, maksud saya di mana K itu atau konstanta itu tergantung pada sifat fisis Pegas, di mana semakin keras Pegas maka makin besar nilai konstantanya. Baik, untuk lebih memahami konsep kerja dalam benda Pegas, kita langsung saja pada contoh, di mana soalnya
Apabila panjang alami Pegas adalah 10 inci, dan apabila diperlukan gaya 3 pon untuk menarik dan menahannya sejauh 2 inci, tentukan kerja yang diperlukan untuk menarik Pegas sejauh 5 inci dari keadaan alami. Baik, langsung saja pada penyelesaian, di mana diketahui dari soal, Fx itu sama dengan 3, di mana X-nya sama dengan 2. Yang ditanya adalah besar kerja yang diperlukan untuk menarik Pegas sejauh 15 inci. Mencari nilai K. Kita tahu bahwa menurut hukum Hooke, Fx itu sama dengan Kx, di mana Fx sudah diketahui yaitu 3, sama dengan K, X-nya sudah diketahui yaitu 2, sehingga K itu sama dengan 3/2. Kemudian kita mencari pertambahan panjang Pegas. Apabila X sama dengan 0, maka panjang dalam keadaan alaminya adalah 10 inci. Sedangkan apabila panjang dalam keadaan alaminya adalah 15 inci, maka panjang Pegas awal yang perlu ditambahkan adalah 5. Atau panjang 15 kurangi dengan 10 atau panjang alami atau panjang semula. Setelah itu kita langsung saja mencari kerja yang diperlukan dengan rumus W sama dengan integral A sampai B Fx dx. Di mana Fx-nya 3/2x sehingga W sama dengan integral 0, batas bawahnya 0, batas atasnya 5, 3/2x dx sama dengan kita integralkan 3/2x. Hasilnya 3/4 x kuadrat, batasnya 0 sampai 5, sama dengan 3/4 5 kuadrat. Kita substitusikan batas atas dan batas bawahnya, kemudian dikurangi. Didapat hasil 3/4, 5 kuadrat hasilnya 75/4, dikurangi 0 sama dengan 75/4. Atau kira-kira mendekati 18,75 inci pons. Baik, selanjutnya aplikasi pada pemampaan cairan. Untuk memompa air dari sebuah tangki diperlukan kerja, dan berapakah banyak kerja ini atau berapakah kerja yang dilakukan untuk memompa air tersebut? Untuk menyelesaikan masalah seperti ini teman-teman bisa perhatikan gambar di samping. Kita bisa menggunakan langkah-langkah seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, yaitu langkah potong, aproksimasi, dan mengintegralkan. Baik, untuk lebih memahami konsep usaha dalam menentukan usaha dalam pemompaan cairan, teman-teman bisa lihat pada contoh. Sebuah tangki yang berbentuk kerucut lingkaran tegak berisi air penuh. Apabila tingkat tangki adalah, maksudnya tinggi tangki adalah 10 kaki dan jari-jari adalah 4 kaki, tentukan kerja yang diperlukan untuk memompa air ke permukaan atas kerucut. Baik, dengan menerapkan langkah-langkah yang tadi, pertama kita melakukan pemotongan atau kita partisi kerucut tersebut atau air dalam kerucut tersebut menjadi beberapa bagian sehingga diperoleh. Kita letakkan kerucut itu dalam suatu koordinat kartesius di mana ada sumbu X dan sumbu Y, sehingga kita peroleh Y sama dengan 10/4X, di mana X sama dengan 10 kurang Y, dan R atau jari-jarinya sama dengan 4Y/10 kuadrat. Baik, setelah kita partisi, kita dapat mencari berat lempengan. Atau berat lempengan, satu lempengan yang sudah dipartisi kita ambil salah satu, sehingga kita dapat mengetahuinya, yaitu V sama dengan Pi delta 4Y/10 kuadrat delta Y. Setelah itu, karena kita sudah mengetahui berat lempengan itu,
Selanjutnya kita langsung saja mencari usaha, di mana usaha sama dengan gaya kali jarak, atau sama dengan delta pi 4Y per 10 kuadrat delta Y kali 10 kurang Y, di mana delta pi 4Y per 10 kuadrat delta Y itu adalah fx-nya kali 10 min Y, itu adalah x-nya. Sehingga kita peroleh W sama dengan delta pi 4 per 25 integral 0 sampai 10, batasnya itu 0 sampai 10, kali 10 Y kuadrat kurang Y pangkat 3 dy. Setelah kita operasikan, kita dapatkan 4pi, nilai dari delta itu sendiri adalah 62,4 per 25, dikali kita integralkan 10Y kuadrat kurang Y pangkat 3, kita dapatkan 10Y pangkat 3 per 3 kurang Y pangkat 4 per 4, batasnya 0 sampai 10. Setelah kita operasikan, kita dapatkan hasil mendekati atau kira-kira 26,138 kaki pon. Baik, materi berikutnya tentang definisi momen. Teman-teman dapat perhatikan gambar pada slide. Kita misalkan dua buah massa yaitu berukuran M1 dan M2 diletakkan pada papan kesetimbangan dengan jaraknya D1 dan D2 dari titik tumpu pada bagian-bagian yang berlawanan. Maka papan tersebut akan setimbang jika D1 dan M1, D1 M1 itu sama dengan D2 M2. Apabila papan tersebut kita letakkan pada suatu sistem koordinat datar seperti pada gambar kedua, dengan titik asalnya berada pada titik tumpu, sehingga kita peroleh koordinat dari X1 dari M1-nya adalah min D. Kenapa min D? Karena di sini X1-nya ini dia terletak di bagian kiri 0, sehingga hasilnya adalah min. Dan koordinat X2 dari M2 adalah D2, sehingga syarat kesetimbangannya adalah X1 M1 ditambah X2 M2 sama dengan 0. Hasil kali massa suatu partikel dengan jarak berarahnya dari suatu titik dinamakan momen partikel terhadap suatu titik. Momen ini mengukur kecenderungan massa untuk menghasilkan suatu putaran pada suatu titik dengan syarat dua massa sepanjang suatu garis setimbang pada suatu titik garis tersebut adalah jumlah momen-momennya terhadap titik harus sama dengan 0. Teman-teman dapat perhatikan pada gambar tersebut, di mana M-nya itu atau jumlah dari M-nya itu harus sama dengan 0. Jumlah momen terhadap titik asal suatu sistem yang terdiri atas n massa, yaitu sebagai M1, M2, seterusnya hingga Mn, yang berada pada X1, X2, hingga Xn pada sumbu X adalah jumlah momen-momen masing-masing, yaitu M sama dengan X1, M1 ditambah X2, M2, dan seterusnya hingga Xn sama dengan Mn. Kita buat dalam bentuk sigma, yaitu sigma I sama dengan 1 sampai N Xi Mi. Syarat suatu kesetimbangan dari titik A sama gambar. Misalkan koordinat terhadap sumbu maksudnya titik seimbar tersebut adalah X bar, maka jumlah momen pada titik ini adalah 1 dikali M1 tambah
dikurang X bar seterusnya hingga kurang X bar Mn dengan 0. Atau bisa kita tulis menjadi X1 M1 ditambah X2 M2 hingga ditambah Xn itu sama dengan sehingga kita bisa rimenya yaitu M per M sama dengan sigma I sama dengan 1 sampai N X MI per sigma I sama dengan 1 sampai N dari MI. Untuk lebih jelasnya kita langsung masuk pada contoh. Massa sebesar 4, 2, 6, dan 7 kg masing-masing pada titik 0, 1, 2, 3, dan 4 sepanjang sumbu X. Tentukan titik berat sumbu sistem ini. Penyelesaiannya, teman-teman dapat melihat pada gambarnya, X bar itu sama dengan M per M, di mana sama dengan sigma dari I sama dengan 1 sampai N X I MI per sigma dari I sama dengan 1 sampai N dari MI. Sama dengan 0 dikali 4 tambah 1 kali 2 tambah 2 4 tambah 2 tambah 7. Sehingga kita perolehnya adalah 42 per 19 atau hasilnya kira-kira 2,21. Selanjutnya materi tentang garis. Teman-teman bisa perhatikan pada slide bahwa terdapat sepotong kat lurus tipis dengan kepadatan yang bervariasi atau massa tiap satuan panjang. Pada kat tersebut, kita akan mencari kesetimbangan dengan cara kita tetapkan suatu garis koordinat sepanjang kawat dan kita misalkan kepadatan di X kepada delta X. Nah, dengan menggunakan langkah-langkah seperti penjelasan teman-teman sebelumnya, itu yang pertama potong, yang kedua aproksimasi, dan yang ketiga integral. Nah, kita bisa kemudian jumlah momen M besar, jadi ada perbedaan M kecil, dan M besar itulah jumlah momen terhadap titik asal. Jumlah massa atau kira-kira sama dengan kerapatan X delta X, jumlah momen isomorfik atau kira-kira X kepadatan X delta X. Sama dengan integral A sampai B kerapatan massa X delta X dan jumlah momen M sama dengan integral A sampai B X kerapatan massa X delta X. Sehingga kita dapat peroleh rumus X bar sama dengan integral A sampai B kerapatan massa X integral A sampai B X kerapatan massa X dx per integral A sampai B kerapatan massa X dx. Nah, untuk memudahkan kita memahami definisi di atas, maka teman-teman perhatikan contoh soal berikut. Kepadatan kerapatan massa X sepotong kawat yang terletak X cm dari salah satu ujungnya adalah 3x kuadrat gram per sentimeter. Tentukan pusat massa kawat dan sama penyelesaiannya panjang X itu dimulai dari X sama dengan 0 dan X sama dengan 6 itu dijadikan sebagai integral dari tepi bawahnya 0 sampai tepi atasnya 6. Sehingga X bar sama dengan integral 0 sampai 6 X dikali 3x kuadrat dx per
integral 0 sampai 6 3x kuadrat dx. X dikali 3x kuadrat didapat 3x pangkat 3 dx per integral 0 sampai 6 3x pangkat 2 dx. Integral dari 3x pangkat 3 adalah 3/4 x pangkat 4 dengan batas bawahnya 0 sampai 6, dan integral dari 3x kuadrat adalah x pangkat 3 dengan batas bawahnya 0 sampai 6. Kita substitusikan batas atas dan batas bawahnya ke dalam hasil dari integral tersebut, sehingga kita peroleh 3/4 dikali 6 pangkat 4 kurang 3/4 dikali 0 pangkat 4 per 6 pangkat 3 kurang 0 pangkat 3 sama dengan 3,888 per 4 per 216 sama dengan 972 per 216 sama dengan 4,5 cm. Yang kedua, momen pada bidang. Kita misalkan N masa titik M1, M2 sampai dengan yang terletak titik X1, Y1, X2, Y2 sampai dengan Xn, Yn pada bidang yang memiliki sebuah sistem koordinat, maka jumlah momen My dan Mx masing-masing terhadap sumbu Y dan sumbu X masing-masing ditentukan sebagai berikut. Momen massa Y sama dengan sigma I sama dengan 1 sampai dengan N dari Xi dikali Mi, dan momen massa Mx sama dengan sigma I sama dengan 1 sampai dengan N dari Yi kali Mi, sehingga kita peroleh X bar sama dengan momen massa Y per M sama dengan sigma I sama dengan 1N Xi kali Mi per sigma I dengan N Mi. Dan Y bar sama dengan Mx per M sama dengan sigma I sama dengan 1 sampai dengan N Y dikali Mi per sigma I sama dengan 1 sampai dengan N Mi. Teman-teman bisa perhatikan pada slide yang ada di samping. Pusat massa suatu lamina homogen yang mempunyai kepadatan massa delta adalah konstanta. Untuk lempengan berbentuk segi empat, pusat massanya berada pada pusat geometri. Perhatikan sepotong lamina yang dibatasi oleh X sama dengan A dan X sama dengan B, di mana Y sama dengan Fx dan Y sama dengan Gx, dengan Gx lebih kecil atau sama dengan Fx. Jalur-jalur atau titik-titik tersebut dapat dicari titik beratnya dengan langkah foto, aproksimasi, dan integral, sehingga diperoleh delta M isomorfik atau kira-kira sama dengan delta Fx kurang Gx delta X. Delta My isomorfik atau kira-kira sama dengan X. Delta Fx kurang Gx delta X. Delta Mx isomorfik atau kira-kira sama dengan Fx tambah Gx per 2 kerapatan massa Fx kurang Gx delta X sama dengan kerapatan massa integral A sampai B Fx kurang Gx dx. Nah, dari hasil cari itu, maka kita akan memperoleh koordinat-koordinat di titik berat X bar dan Y bar, yaitu X bar sama dengan My per M dan Y bar sama dengan Mx per M. Sehingga kita peroleh rumus X bar sama dengan integral A sampai B X Fx kurang Gx dx
per integral A sampai B fx kurang gx dx. Dan y bar sama dengan 1/2 integral A sampai B f kuadrat x kurang g kuadrat x dx per integral A sampai B fx kurang gx dx. Ya baik, untuk lebih memahami materi momen pada bidang, kita langsung saja kepada contoh soalnya, yaitu yang pertama, tentukan sentriot daerah yang dibatasi oleh Y sama dengan X pangkat 3 dan Y sama dengan akar X. Penyelesaiannya yang pertama yaitu kita bisa lihat pada partisi pada gambar di bawah ini. Yang kedua, kita langsung saja menentukan X barnya, yaitu sudah dijelaskan tadi oleh saudara Doni, yaitu X bar itu sama dengan integral 0 sampai 1, di mana X selang akar X kurang X pangkat 3 dx dibagi per integral 0 sampai 1 selang akar X kurang X pangkat 3 dx. Itu menjadi integral 0 sampai 1 X selang X pangkat 1/3 kurang X pangkat 3 dx per integral 0 sampai 1 selang X pangkat 1/2 kurang X pangkat 3 dx. Menjadi integral 0 sampai 1 dengan selang X pangkat 3/2 kurang X pangkat 4 dx per integral 0 sampai 1 selang X pangkat 1/2 kurang X pangkat 3 dx. Sehingga 2/5 X pangkat 5/2 kurang X pangkat 5/5 itu dengan batas bawahnya 0, batas atasnya 1 per 2/3 X pangkat 2 pangkat 3/2 kurang X pangkat 4/4 dengan batas atas. Ini 1 batas bawahnya 0, di mana 2/5 kali 1 pangkat 2/5 pangkat 1/12 kurang 1 pangkat 3 itu dikurangi 0 dengan 2/3 12 per 2/2 dengan dikurangi dengan 0, hasilnya 1/5 yang di atas hasilnya 1/5 dan yang di bawah hasilnya 5/12 sehingga menjadi 12/25. Yang kedua, kita menentukan menentukan Y bar dengan integral 0 sampai 1 kali 1/2, di mana akar X tambah X pangkat 3 dikali akar X kurang X pangkat 3 itu per integral 0 sampai 1 kali akar X kurang X pangkat 3, di mana 1/2 integral dari 0 sampai 1 X kurang 6 pangkat X kurang X pangkat 6 per integral 0 sampai 1 dikali akar X kurang X pangkat 3.
sehingga menjadi 1/2 X pangkat 2 per 2 kurang X pangkat 7 per 7, di mana batas bawahnya 0, batas atasnya 1, dan per 2/3 X pangkat 3 per 1 per 2 kurang X pangkat 4 per 4 dengan batas bawahnya 0 dan batasnya 1. Sehingga yang bagian atas hasilnya 5/28 dan yang bagian bawah hasilnya 5/12. Sehingga jika dibagi maka hasilnya 3/7. Ya. Di materi berikut yaitu teorema Pappus. Kira-kira 300 tahun sesudah Masehi, ahli geografi Yunani bernama Pappus menemukan suatu hasil, yaitu kaitan antara sentrid F benda-benda putar. Teorema ini memberi cara untuk memenuhi kita menghitung volume benda putar jika pusat daerahnya diketahui. Itu dengan teorema Pappus yang berkata bahwa apabila sebuah daerah R yang terletak pada sebuah bilangan diputar mengelilingi sebuah garis pada bidang tersebut yang tidak memotong daerah R, maka volume benda putar yang dibentuk oleh R sama dengan luas R dikalikan dengan keliling yang ditempuh oleh sentral R. Kita langsung saja ke contoh soalnya, yaitu yang pertama, jika daerah D yaitu X, Y, di mana X lebih besar. X lebih besar sama dengan 0 dan X lebih kecil sama dengan 2, dan Y lebih besar sama dengan X dan lebih kecil sama dengan 4. Itu diputar terhadap sumber X, volume benda berputar, yaitu kita langsung saja dengan V sama dengan Pi integral 0 sampai 2 dikali 16 kurang X pangkat 4 dx, sehingga Pi 16 X kurang 1/5 X pangkat 5 dengan batas bawahnya 0 dan batasnya 2 itu menjadi 32 kurang 2/5 Pi sama dengan 25 3/5 Pi. Baik, demikian penjelasan materi dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada kekurangan dalam menjelaskan materi tersebut. Semoga materi tersebut bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih.